Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zain Zirli Rosa dari kelas R2H, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transkripsi fonetik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Pak Irwan Siagian mata kuliah fonetik. Menurut Abdul Khair, fonetik adalah cabang kajian linguistik yang meliputi bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat apakah bunyi-bunyi itu dapat membedakan makna atau tidak. Hal ini berbeda dengan fonemik, yang meneliti bunyi-bunyi bahasa dengan melihat bunyi itu sebagai satuan yang dapat membedakan makna kata. Menurut O'Connor dan Ladefoged, fonetik merupakan bidang kajian pengetahuan yang menelaah bagaimana manusia menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam ujaran, menelaah gelombang-gelombang bunyi bahasa yang dikeluarkan, dan bagaimana alat pendengaran manusia menerima bunyi-bunyi bahasa untuk dianalisis oleh otak manusia. Menurut Wikipedia, fonetik atau fonetika adalah bagian ilmu dalam linguistik yang mempelajari atau menyelidiki bunyi bahasa yang diproduksi oleh manusia tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Transkripsi fonetik adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Huruf fonetik ini dibuat berdasarkan huruf alfabet Latin yang dimodifikasikan atau diberi tanda-tanda diakritik. Karena alfabet Latin hanya berjumlah 26 buah huruf, padahal bunyi-bunyi bahasa itu sangat banyak melebihi jumlah huruf Latin. Pada dasarnya dalam kajian fonetik, satu huruf digunakan hanya untuk satu bunyi atau satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf. Tidak ada penggunaan satu huruf untuk dua bunyi yang berbeda, juga tidak ada penggunaan dua huruf yang berbeda untuk satu bunyi. Dalam kajian linguistik internasional dikenal dengan abjad fonetik, yaitu The International Phonetic Alphabet, yang mulai diperkenalkan pada tahun 1886 oleh The International Phonetic Association, yang kemudian telah berkali-kali direvisi. Revisi terakhir adalah pada tahun 1989. Berikut adalah contoh dari huruf-huruf fonetik, dimulai untuk bunyi-bunyi vokal, dilanjutkan untuk bunyi-bunyi konsonan, dan yang disusun secara alfabetis. Contoh pertama yaitu A. Untuk bunyi A seperti pada kata anak, apa, dan lada. Contoh kedua, I untuk bunyi I seperti pada kata ini, isi, dan dini. I kapital. Untuk bunyi I seperti pada kata batik, tabib, dan murid. Selanjutnya, U untuk bunyi U seperti pada kata susu, lucu, dan aku. Contoh kedua, U kapital untuk bunyi U seperti pada kata kapur, duduk, dan sumur. Contoh ketiga, E untuk bunyi E seperti pada kata sate, gulai, dan tape.
Contoh selanjutnya, untuk bunyi e, seperti pada kata kera, beli, dan Maret. Selanjutnya, untuk bunyi seperti pada kata monyet, ember, dan karet. O untuk bunyi o seperti pada kata toko, oto, dan kilo. Contoh selanjutnya, o untuk bunyi o seperti pada kata toko, botak, dan bohong. Yang kedua, b untuk bunyi b seperti pada kata bibi, lembar, dan debu. Contoh selanjutnya ada c untuk bunyi c seperti pada kata cacar, kelinci, dan cukur. D untuk bunyi d seperti pada kata dari, adat, dan hadir. Contoh berikutnya ada F untuk bunyi F seperti pada kata fitnah, fokus, dan aktif. Lalu ada G untuk bunyi G seperti terdapat pada kata gagal, gigi, dan duga. Berikutnya ada contoh H untuk bunyi H seperti terdapat pada kata hamil, lihat, dan basah. Lalu ada J untuk bunyi J seperti terdapat pada kata jalan-jalan, ajal, dan jujur. Contoh selanjutnya ada K untuk bunyi K seperti terdapat pada kata kabar, akan, dan jalak. Selanjutnya ada huruf K yang dilambangkan dengan tanda tanya seperti pada kata rakyat, bapak, dan nikmat. Selanjutnya ada huruf L untuk bunyi L seperti terdapat pada kata lalai, alam, dan bantal. Selanjutnya ada huruf M untuk bunyi M seperti terdapat pada kata malam, alam, dan utama. Selanjutnya ada huruf N untuk bunyi N seperti terdapat pada kata nakal, dinas, dan makan. Ada huruf N petik atas untuk bunyi N petik atas seperti terdapat pada kata nyaring, konyol, dan nyanyi. Contoh selanjutnya ada huruf R untuk bunyi R seperti terdapat pada kata rapi, harap, dan benar. Selanjutnya ada huruf S untuk bunyi S seperti terdapat pada kata sakit, asal, dan asas. Selanjutnya ada huruf F untuk bunyi sya seperti terdapat pada kata syarat, dahsyat, dan syahbanar. T untuk bunyi T seperti pada kata tutup, atap, dan ketat. Selanjutnya yaitu W untuk bunyi W seperti pada kata wali, awal, dan lewat. Selanjutnya X untuk bunyi H seperti pada kata
khawatir, akhir, dan tarik. Kemudian yang terakhir ada huruf Y. Y untuk bunyi Y terdapat pada kata yatim, bayar, dan yayasan. Selanjutnya ada huruf Z. Untuk bunyi Z seperti terdapat pada kata zaman, azim. Jadi, berdasarkan materi yang sudah saya jelaskan, simpulan yang didapat yaitu: pertama, perubahan atau perbedaan dari yang tersebut di atas bisa saja dilakukan, asal digunakan secara konsisten. Kedua, dalam tulisan fonetik, setiap bunyi, baik yang segmental maupun suprasegmental, dilambangkan secara akurat, persis seperti yang diucapkan. Setiap bunyi dilambangkan dengan lambang-lambang sendiri, meskipun perbedaannya hanya sedikit. Ketiga, untuk menandai perbedaan-perbedaan bunyi yang kecil digunakan tanda-tanda diakritik.